dia menolong saudaranya. Ternyata menolong saudara kita itu akan berbalik kepada kita, jemaah. Maka berbahagia dengan hal tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ta'mulul ghina. Kemudian padahal engkau mengharapkan untuk menjadi kaya dengan hal tersebut. Wa la tumhil hatta idza balagat al-hulqum. Kemudian beliau mengatakan, tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan. Kulta, kemudian engkau mengatakan, li fulanin kada, li fulanin kada, wa qad kana li fulan. Engkau mengatakan udah mulai bentar lagi mati baru berwasiat, kalau ini untuk fulan, ini untuk fulan. Fulan sudah memiliki semuanya sudah. Dia sudah mencari, dia memiliki, sudah kayak gak butuh lagi. Apalagi yang kita mau sumbangkan ketika kita melihat tetangga kita kesusahan misalnya dalam suatu hal, kita nggak mau bantu. Ternyata mau mati kita mau bantu orang, kalau sudah selesai sudah kesusahannya. Dikasihkan tetangganya pun udah nggak butuh lagi dengan hal tersebut. Udah punya dia, apalagi dibutuhkan kita kasihkan ke dia itu, nanti dia akan kasihkan ke orang lain, nggak digunakan lagi. Nah, seperti itu ya. Wal hulqum majrun nafsi. Ada hulqum adalah majrun nafsi, yaitu aliran jiwa atau nafas, yaitu kerongkongan. Al-mar'u al-majrun at-ta'am wasyarab. Nah, ini dia jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha syayfan yauma Uhudin. Beliau pernah mengambil sebuah pedang, kemudian beliau angkat, kemudian beliau mengatakan, man ya'khudh minni hadza. Siapa yang mau aku kasihkan pedang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana. Maka orang yang hadir di sana, kata Anas bin Malik, mereka mulai mengangkat atau membentangkan tangannya untuk meminta, saya wahai Rasulullah, kasih saya wahai Rasulullah. Faqala faman ya'khudhu bihaqqihi fahtajamal qaum wa fa'ajamal qaum. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau engkau ambil pedang ini, maka engkau harus memberikan haknya. Apa maksudnya? Ini pedang rampasan perang. Kalau engkau mengambil pedang tersebut, engkau harus gunakan berperang di jalan Allah. Jangan dipajang, jangan jadi hiasan dan yang lainnya. Seperti itu juga dengan Al-Quran. Jemaah Allah Jalla Jalla dan Rasulnya ngasihkan kita amanah. Ini Al-Quran, siapa yang mau kita ambil semuanya jemaah. Maka Al-Quran itu bukan untuk antum pajang di teras, bukan antum pajang di atas lemari, tapi engkau harus memberikan haknya. Engkau harus baca, engkau harus pahami artinya. Karena itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Taala. Faqala Abu Dujana, maka ada Abu Dujana namanya radhiyallahu taala, maka dia mengatakan, ana akhadtu bihaqqihi ya Rasulullah. Maka aku akan memberikan haknya wahai Rasulullah. Fa akhadha fa bihi amal musyriki. Beliau ambil itu pedang, kemudian dibawa untuk pergi berperang oleh beliau. Ini haknya. Ketika diberikan kesempatan untuk mendapatkan pedang yang dari perang tersebut, gunakan kesempatan dengan hal tersebut. Jangan menunda-nunda kebaikan, dan itu memang harus diberikan. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala. As-Sadis Al-Zubair bin Ali, dari Zubair bin Ali. Maka beliau mengatakan di sini, ataina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fasyakawna ilaihi. Maka kami pernah datang kepada Anas bin Malik, kemudian kami mengadukan padanya suatu hal, manalqa min hajjaji. Apa katanya? Kita tidak temui dari perlakuan Hajjaj. Untuk tahu Hajjaj bin Yusuf, dia adalah seorang khalifah yang sangat kejam, yang dia membunuh siapapun yang melawan dia. Tapi para sahabat tidak ada yang memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Ada sahabat di sana, ada ulama yang dibunuh juga di sana. Pemerintahan kita nggak sampai ke sana. Ada nyari angkot satu persatu dibunuh misalnya, enggak ada.
Tapi para sahabat pun melakukan hal tersebut. Yaitu seorang Hajjaj, seorang panglima dari dinasti Bani Umayyah, dan dia adalah seorang yang sangat zalim. Dia bertanya, wahai Anas bin Malik, bagaimana pendapatmu dengan Hajjaj bin Yusuf? Dengan Hajjaj bin Yusuf, yang mana beliau pernah disebutkan dalam sebuah riwayat dengan Hajjaj bin Yusuf ini. Ada seorang dari masyarakat, pada saat mereka masyarakatnya dia memberontak atau melakukan kudeta atau apa, ditangkap sama Hajjaj bin Yusuf. Dan momen tersebut itu ketika Idul Adha. Maka Hajjaj bin Yusuf ini masuk ceramah di atas mimbar, kemudian mengatakan, idbahu, maka silakan kalian menyembelih binatang-binatang sesembelihan kalian, tapi aku akan menyembelih si fulan bin fulan. Orang yang disembelih di mana? Sama Hajjaj bin Yusuf, dan disebutkan dia adalah orang yang zalim. Harus sembelih di mana? Dalam kisahnya Anda bisa cari nanti di cerita bagaimana Hajjaj bin Yusuf tersebut. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Anas bin Malik, dan itu di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Sabar. Karena tidaklah datang suatu zaman kepada kalian kecuali setelahnya itu lebih buruk. Sekarang engkau bertemu dengan Hajjaj, sabar. Kalau setelah Hajjaj itu akan lebih buruk lagi. Walaupun kelihatannya kayak lebih baik, gimana? Kayak lebih baik, kayak lebih buruk lagi. Sampai kapan sahabat tersebut? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kau bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Dan aku dengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita berapa? 39 lagi. Nah, Allah Taala dalam satu jemaah ini yang dapat kita sampaikan. Maka kesimpulannya di sini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Apapun kondisi kita, jangan sampai kita luput dengan kebaikan tersebut, dan jangan sampai menunda kebaikan sehingga Allah Taala akan membuat amalan kita menjadi lambat. Dan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yang mana lanjutan dari hadis tersebut, beliau mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bi tariqin ilal jannah wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafatuhum malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian lanjutannya, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat mengerjakan kebaikan, maka nasabnya, walaupun dia jadi presiden, walaupun dia jadi pemimpin, walaupun dia jadi ulama, maka itu tidak bisa mempercepat hisabnya. Maka bersegeralah dalam mengerjakan kebaikan, jemaah, jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu apakah kita bisa mengerjakan kebaikan itu setelah waktu tersebut. Allah dalam suatu yang dapat kita sampaikan, sisanya 6 menit, 7 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhal jemaah, mungkin ada pertanyaan. Beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana adabnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia akan diberikan kebahagiaan dan dia akan diberikan taman dari taman-taman surga. Yaitu membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kitab Riyadhus Shalihin. Maka beliau menyebutkan di bab yang ke-10, babu fil mubadarati ilal khairat, tentang bersegera untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan tidak boleh menunda kebaikan tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya, jemaah, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-148. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Fastabiqul khairat, maka bersegeralah kalian untuk mengerjakan kebaikan. Kemudian Allah Rabbul Alamin pun menyebutkan dalam firman-Nya, yaitu Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal
maka bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana orang-orang yang kembali meminta ampunan kepada Allah, yang dia bersegera untuk mengerjakan kebaikan, akan disiapkan baginya surga yang seluas langit dan bumi, dan itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Cuma orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Orang-orang yang dia tidak menunda kebaikan ketika dia mengetahui itu adalah perintah Allah Jalla Jalaluhu dan ada kemaslahatan di dalamnya, maka dia bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan ini pula yang pernah diingatkan kita oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Maka hendaknya engkau di dunia itu seperti orang asing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang mampir di sebuah daerah. Yang mana ketika ada orang yang mampir, dia akan menyiapkan dirinya, dia akan menyiapkan bekalnya, karena dia tahu tempatnya tersebut bukan tujuan. Dia harus memenuhi bekalnya, dia harus mencari minumannya, sehingga nanti ketika dia melakukan perjalanan, maka bekalnya itu tidak habis dan mencukupi sampai bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, dan dia berbahagia dengan hal tersebut. Kemudian Ibnu Umar pun mengatakan kepada kita jemaah, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Tuh, kalian kalau berada di waktu sore jangan pernah kalian menunda mengerjakan kebaikan kemudian mengatakan, "Oh, besok sore atau besok pagi aku akan kerjakan kebaikan tersebut." Dan jangan sampai ketika kalian berada di waktu pagi engkau menunda kebaikan, "Oh, nanti sore aku kerjakan hal tersebut." Karena kita nggak tahu apakah kesempatan itu akan bisa terulang dua kali, karena banyak kita berencana melakukan hal tersebut ternyata tidak sampai juga. Ternyata Allah Taala tidak memberikan kita peluang dengan hal tersebut. Maka sebagaimana yang kita sebutkan, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah lewat kita bahas, apa kata beliau? Badiru bil a'mali sholih, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan-amalan soleh. Fasatakunu fitnatun kaqat'il lailil mudlim, karena nanti suatu ketika akan datang sebuah fitnah seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Ya, kita akan kesusahan dengan hal tersebut. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafirun, ada orang di pagi hari beriman kepada Allah, sore harinya dia sudah kafir kepada Allah Rabbul Alamin. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun, sore harinya dia beriman kepada Allah, pagi harinya dia kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya untuk sepotong kehidupan dunia. Dan itu kita lihat, dan ini diantara sebab karena kita sering-sering menunda kebaikan. Maka kadang kita akan dihalangi oleh Allah Taala untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Maka ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, segera kerjakan kesempatan tersebut. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula pernah mewasiati seorang sahabat, dan ini untuk wasiat kita semua. Beliau mengatakan, "Iqtanim khamsan qabla khamsi." Engkau jaga 5 perkara sebelum 5 perkara, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Sababaka qabla harami, mudanya engkau sebelum datang waktu tuamu. Karena orang kalau beribadah ketika dia waktu muda itu pahalanya lebih banyak daripada dia beribadah ketika waktu tua. Karena orang kalau sudah waktu tua dia rajin ibadah, kita melihat wajar sudah bentar lagi mati cuma. Seperti itu mungkin kita katakan. Adapun ketika masih muda, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata beliau? Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, enggak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluhu. Siapa mereka?
bergantung terus kepada masjid, itu yang beribadah. Gak ada dijelaskan di sana orang tua yang rajin ibadah, gak ada jemaah. Karena memang keutamaan orang muda itu dan fitnahnya sangat besar. Dia menganggap, oh umur saya masih muda, saya boleh mengerjakan ini dan itu, oh masih panjang umur saya dan yang lainnya. Maka ketika dia melakukan kebaikan, Allah akan berikan pahala yang lebih. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sehataka qabla saqami, maka gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena ketika engkau sakit, engkau tidak akan sempurna mengerjakan ibadah. Karena banyak kita lihat ketika kita sudah sakit jemaah, ibadah yang kita kerjakan itu gak sempurna jemaah. Ibadah yang kita kerjakan itu gak sempurna. Ada orang sakit kakinya gak bisa berdiri, duduk dia sholat. Ada ketika dia duduk sholat, sujudnya tidak sama dengan sujud orang yang sehat, yang meletakkan dahinya, yang meletakkan hidungnya di tempat sujud, yang dia meletakkan 7 anggota yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak kerjakan hal tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, ibadah orang yang dia sujud mengerjakan sholat itu separuh dari pahala orang yang berdiri. Karena ketika kita sakit, serba kurang semua yang kita kerjakan, serba kurang amalan-amalan yang kita kerjakan yang harusnya kita kuat, khusyuk. Maka dengan sakitnya itu kadang kita mengeluh dan yang lainnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, faraghaka qabla saghli, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Kerjakan apapun dari kebaikan. Jangan sampai tunda kebaikan tersebut, jangan sampai tunda. Karena ketika kebaikan itu sudah lewat, susah kita untuk mendapatkannya jemaah. Dan ketika kebaikan itu sudah lewat, maka kebaikan-kebaikan yang lainnya pun bisa akan tertinggal kita jemaah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ginaka qabla faqri, ketika engkau waktu lama, ketika engkau kaya, maka segera engkau kerjakan amalan-amalan soleh sebelum engkau fakir, sebelum engkau sempit, gak ada waktu engkau mengerjakan hal tersebut. Ada waktu kita mengerjakan hal tersebut juga. Maka manfaatkan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hayataka qabla maut, hidupmu sebelum Allah akan mencabut nyawa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam hadis yang ke-90 dari kitab ini, atau hadis yang masih berkaitan tentang babu fi mubadarati ilal khairat. Maka beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia mengatakan, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Suatu ketika ini ada anak muda atau ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'dhamu ajran. Wahai Nabi SAW, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Dan para sahabat tidak malu bertanya kepada Nabi SAW ketika dia tidak tahu dan dia ingin mengetahui suatu hal, dia bertanya kepada beliau. Maka jangan sampai ketika kita ada masalah agama tidak mau bertanya, akhirnya kita diam saja, akhirnya kita tidak mengetahui apa hukum hal tersebut dan yang lainnya. Bertanya jemaah, silahkan bertanya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syifaul 'ayyi as-su'al, obat kebodohan itu, kata Nabi SAW. Ada bertanya apalagi masalah agama kita. Maka para sahabat sangat senang sekali ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka. Mereka senantiasa bertanya kebaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya itu jemaah, ada seorang sahabat pun bertanya tentang keburukan. Bukan untuk dikerjakan, tapi dia ingin untuk menghindarkan dirinya dari hal tersebut. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang datang kepada engkau wahai Rasulullah bertanya tentang kebaikan wahai Rasulullah, aku bertanya tentang keburukan kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian dia mengatakan,
la li syarri walakin li tawaqi man lam ya'rifu syarra yaqa'a fi. Aku mengetahui keburukan itu supaya aku bisa berlindung dengannya. Aku tahu bahwasanya riba itu adalah haram. Aku akan menjaga diriku dari semua perantai-perantai riba. Aku tahu zina itu adalah haram. Aku akan jaga diriku dari semua wasilah yang akan mengantarkan kepada zina. Dan beliau mengatakan barang siapa yang enggak tahu keburukan, enggak mau bertanya tentang keburukan tersebut, ditakutkan waqa'a fi, dia jatuh dalam keburukan tersebut. Makanya juga yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Sauban ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang bawa pahala banyak, dia membawa banyak pahala banyak, bahkan misalnya seperti gunung yang sangat besar di Hamatan Baido, gunung timah yang putih yang sangat besar, itu pahala yang dia bawa. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Allah jadikan amalannya itu hancur. Hanya sahabat-sahabat ini pun bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Apa yang mereka lakukan wahai Rasulullah? Kabarkan kami wahai Rasulullah, supaya kami nanti ternyata melakukan hal tersebut. Kita nggak tahu hal tersebut wahai Rasulullah. Walaupun dimaafkan oleh Allah Rabbul Alamin, karena orang ketika dia tidak tahu hukum kemudian mengerjakan diamalkan. Tapi untuk menjaga hal tersebut, ajar ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi jelaskan hal tersebut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat datang kepada Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang mana yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Qala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun sahihun taksal faqra. Sedekah yang paling utama itu jemaah yang paling besar pahalanya adalah sedekah ketika engkau sehat, ketika engkau ada harta dan engkau pelit. Ketika ada harta, dia sehat dan dia pelit. Kenapa? Takut nanti kalau disumbangkan duitnya tersebut nanti dia jadi orang miskin. Kenapa dikatakan itu adalah sedekah yang terbaik? Karena dia harus melawan jiwanya, karena dia harus membuktikan keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Yang memberikan rezeki ini adalah Allah, yang memberikan keberkahan adalah Allah. Maka bagaimana dengan harta yang banyak tapi Allah tidak ridho sama dia, Allah tidak cinta sama dia? Karena sejatinya harta yang akan dibawa kepada Allah Rabbul Alamin adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah, yang disumbangkan dalam kebaikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan harta yang terbaik, engkau sahih, engkau memiliki harta, tapi engkau takut ketika engkau keluarkan harta tersebut engkau akan miskin. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya. Apa kata Allah Tabaraka wa Taala? Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian gak akan merasakan kebaikan sehingga kalian harus menginfakkan sesuatu yang paling engkau cintai. Dan para sahabat melakukan hal tersebut juga gak nanggung-nanggung. Ketika dia memiliki harta disumbangkan semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Seandainya dia mampu dengan hal tersebut seperti Abu Bakar, Umar pun seperti itu, separuh hartanya dibawa jemaah. Utsman pun seperti itu. Dan ada orang-orang di antara kalangan para sahabat Ansor, ketika disebutkan sebuah riwayat ketika para sahabat mulai berhijrah ke Madinah, di antaranya Abdurrahman bin Auf, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencarikan sahabat, mencarikan saudara dia Abdurrahman bin Auf kepada orang yang Ansor. Akhirnya apa kata orang Ansor ini? Saking cintanya kepada sahabat-sahabat, saking cintanya kepada Allah Tabaraka dan ingin bantu sahabatnya tersebut, Abdurrahman bin Auf. Apa katanya? Wahai Abdurrahman, aku punya istri dua, wahai Abdurrahman. Pilih mana yang engkau mau. Aku akan ceraikan dia, engkau tunggu masa iddah, engkau nikahi. Aku yang akan biayain. Kemudian dia mengatakan, aku punya dua kebun kurma di sana. Engkau pilih mana yang engkau inginkan, aku akan kasih.
Aku akan kasih itu rasa cintanya kepada Allah dan pada saudaranya, ingin dibantu karena dia yakin dan dia tahu ketika dia bantu saudaranya ikhlas karena Allah Allah akan bantu dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Al-Ba'in An-Nawawi? Apa kata beliau? Man farraja an-mu'min kurbatan min kurabi dunya farajallahu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang mukmin dari urusan dunia, Allah mudahkan dia dalam urusan akhiratnya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, ya dia kesusahan dalam hutangnya, dia tangguhkan waktunya atau dia infakkan uang tersebut, dia tidak mutapi. Ada dia tahu saudaranya kesusahan dalam hutang tersebut, dibiarin di mana? Apa kata Nabi SAW? Allah akan lapangkan, mudahkan urusan dunianya dan akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Atau wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia tahu ada aib sama saudaranya, kemudian dia tutup, dia tidak sebarkan aib tersebut kepada orang lain. Ketika dia bisa untuk memberikan nasihat kepada saudaranya, diberikan nasihat kepada saudaranya, tapi dia tidak umbar keburukan saudaranya. Karena tidak ada masalah ketika dia mengumbar kesalahan tersebut. Dia menolong saudaranya. Ternyata menolong saudara kita itu akan berbalik kepada kita, jemaah. Maka berbahagia dengan hal tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ta'mulul ghina. Kemudian padahal engkau mengharapkan untuk menjadi kaya dengan hal tersebut. Wala tumhil hatta idza balagat al-hulqum. Kemudian beliau mengatakan, tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan. Kulta, kemudian engkau mengatakan, li fulanin kada, wa qad kana li fulan. Engkau mengatakan udah mulai bentar lagi mati baru berwasiat kalau ini untuk fulan, ini untuk fulan. Fulan sudah memiliki semuanya sudah. Dia sudah mencari, dia memiliki, sudah kayak gak butuh lagi. Apalagi yang kita mau sumbangkan ketika kita melihat tetangga kita kesusahan misalnya dalam suatu hal, kita gak mau bantu. Ternyata mau mati kita mau bantu orang, Pak. Sudah selesai, sudah kesusahannya. Dikasihkan tetangganya pun udah gak butuh lagi dengan hal tersebut. Udah punya dia, apalagi dibutuhkan, kita kasihkan ke dia, yuk nanti dia akan kasihkan ke orang lain, gak digunakan lagi. Nah, seperti itu ya, Pak. Wal hulqum majrun nafsi. Ada hulqum adalah majrun nafsi, yaitu aliran jiwa atau nafas, yaitu kerongkongan. Al-mar'u al-majrun at-ta'am wasyarab. Nah, ini dia jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Beliau pernah mengambil sebuah pedang, kemudian beliau angkat, kemudian beliau mengatakan, "Man ya'khudh minni hadza?" Siapa yang mau aku kasihkan pedang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa basatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana. Maka orang yang hadir di sana, kata Anas bin Malik, mereka mulai mengangkat atau membentangkan tangannya untuk meminta, saya wahai Rasulullah, kasih saya wahai Rasulullah. Faqala faman ya'khudhu bihaqqihi fahtajamal qaum wa fa'ajamal qaum. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau engkau ambil pedang ini, maka engkau harus memberikan haknya. Apa maksudnya? Ini pedang rampasan perang. Kalau engkau mengambil pedang tersebut, engkau harus gunakan berperang di jalan Allah. Jangan dipajang, jangan jadi hiasan dan yang lainnya. Seperti itu juga dengan Al-Quran. Jemaah Allah Jalla Jalla dan Rasulnya ngasihkan kita amanah. Ini Al-Quran, siapa yang mau kita ambil semuanya, jemaah. Maka Al-Quran itu bukan untuk antum pajang di teras, bukan antum pajang di atas lemari. Tapi engkau harus memberikan haknya, engkau harus baca, engkau harus pahami artinya. Karena itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Taala.
Faqala Abu Dujan, maka ada Abu Dujan namanya radhiyallahu taala, maka dia mengatakan, ana akhadtu bihaqqihi ya Rasulullah. Maka aku akan memberikan haknya wahai Rasulullah. Fa akhadha falaqa bihi amal musyrikin. Beliau ambil itu pedang, kemudian dibawa untuk pergi berperang oleh beliau. Ini haknya. Ketika diberikan kesempatan untuk mendapatkan pedang yang dari perang tersebut, gunakan kesempatan dengan hal tersebut. Jangan menunda-nunda kebaikan. Dan itu memang harus diberikan. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, As-Sadis an Zubair bin Ali, dari Zubair bin Ali. Maka beliau mengatakan di sini, ataina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fasyakawna ilaihi. Maka kami pernah datang kepada Anas bin Malik, kemudian kami mengadukan padanya suatu hal, manalqa min hajjaji. Apa katanya? Kita tidak temui dari perlakuan Hajjaj. Untuk tahu Hajjaj bin Yusuf, dia adalah seorang khalifah yang sangat kejam, yang dia membunuh siapapun yang melawan dia. Tapi para sahabat tidak ada yang memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Ada sahabat di sana, ada ulama yang dibunuh juga di sana. Pemerintahan kita nggak sampai ke sana, nyari anggota satu persatu dibunuh misalnya, enggak. Tapi para sahabat pun melakukan hal tersebut. Yaitu seorang Hajjaj, seorang panglima dari dinasti Bani Umayyah, dan dia adalah seorang yang sangat zalim. Dia bertanya, wahai Anas bin Malik, bagaimana pendapatmu dengan Hajjaj bin Yusuf? Dengan Hajjaj bin Yusuf, yang mana beliau pernah disebutkan dalam sebuah riwayat dengan Hajjaj bin Yusuf ini, ada seorang dari masyarakat, pada saat mereka masyarakatnya, dia memberontak atau melakukan kudeta atau apa, ditangkap sama Hajjaj bin Yusuf. Dan momen tersebut itu ketika Idul Adha. Maka Hajjaj bin Yusuf ini masuk ceramah di atas mimbar, kemudian mengatakan, idbahu, maka silakan kalian menyembelih binatang-binatang sesembelihan kalian, tapi aku akan menyembelih si fulan bin fulan. Orang yang disembelih di mana? Sama Hajjaj bin Yusuf, dan disebutkan dia adalah orang yang zalim. Orang sembelih di mana? Dalam kisahnya Anda bisa cari nanti di cerita bagaimana Hajjaj bin Yusuf tersebut. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Anas bin Malik, dan itu di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Sabar. Karena tidaklah datang suatu zaman kepada kalian kecuali setelahnya itu lebih buruk. Sekarang engkau bertemu dengan Hajjaj, sabar. Kalau setelah Hajjaj itu akan lebih buruk lagi. Walaupun kelihatannya kayak lebih baik, gimana? Kayak lebih baik, kayak lebih buruk lagi. Sampai kapan sabar tersebut? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kau bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dan aku dengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita berdoa. 39 menit. Nah, Allah Ta'ala jemaah ini yang dapat kita sampaikan. Maka kesimpulannya di sini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Apapun kondisi kita, jangan sampai kita luput dengan kebaikan tersebut, dan jangan sampai menunda kebaikan sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membuat amalan kita menjadi lambat. Dan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yang mana lanjutan dari hadis tersebut, beliau mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bi tariqin ilal jannah wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafatuhum malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian lanjutannya, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusrif bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat mengerjakan kebaikan,
maka nasabnya walaupun dia jadi presiden, walaupun dia jadi pemimpin, walaupun dia jadi ulama, maka itu tidak bisa mempercepat hisabnya. Maka bersegeralah dalam mengerjakan kebaikan jemaah, jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu apakah kita bisa mengerjakan kebaikan itu setelah waktu tersebut. Allah dalam suatu yang dapat kita sampaikan, sisanya 6 menit, 7 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhal jemaah, mungkin ada